tekanan batin mereka, uang yang mereka harusnya nikmati di masa tua, ternyata hilang. Hari ini masih satu, mungkin besok bisa bertambah lagi korban. Sampai berapa korban yang jatuh hingga perkara ini menemukan kepastian hukum? Kalau memang OJK sudah menilai ada ketidakberesan oleh UOB Sekuritas, cabut saja izinnya. Ya, sepakat. Kenapa tidak berani? Sepakat. Sementara wewenang itu dimiliki kok oleh OJK. OJK bisa mencabut izin operasional. Polri ini institusi besar. Apa upaya yang bisa dilakukan Polri untuk menghadirkan OJK ke unit 4 Vismondep? Apakah Polri tidak bisa mendesak OJK untuk hadir? Kalau saya sih Bang bukan bertanya upaya apa. Tapi pertanyaan saya Iya. satu, apakah diupayakan? Nah itu dia. Halo penonton yang berbahagia, kembali lagi dengan Cerdas Hukum. Bersama saya Nathan Hutagaul dan teman-teman saya di depan, bisa diperkenalkan mungkin? Ya, teman-teman, salam kenal. Saya Sakti Manurung dari LQ Indonesia Law Firm. Ya, terima kasih Bung Niel. Kenalkan saya Ali Amsar Lubis, rekanan lawyer juga dari LQ Indonesia Law Firm. Oke, tema kita dalam pembahasan Cerdas Hukum kali ini ada bicara tentang investasi bodong yang diduga dilakukan oleh UOB. Mungkin teman-teman sering dengar apa itu investasi bodong dan mungkin pernah dengar terkait siapa UOB, sekuritas kah, bank kah. Nah, sedikit kita menceritakan bahwa rekan-rekan kita ini yang dari LQ Indonesia Law Firm mewakili 12 korban sudah membuat sebuah laporan polisi terkait dugaan investasi bodong yang dilakukan oleh UOB dan dilakukan oleh salah satu oknum pegawai atau mantan pegawai di UOB Kahian Sekuritas. Oke, untuk lebih lanjut mungkin bisa diceritakan, saya mulai mungkin dari Bang Ali Amsar. Gimana sih kira-kira kronologi atau cerita atau sudah sejauh apa yang ada yang sudah terjadi di perkara UOB Sekuritas, oke? Iya, terima kasih Bung Niel. Untuk LP terhadap perkara ini, terhadap perkara investasi bodong yang mengorbankan 12 orang itu ada 3 LP, Bung. 3 LP. Yang pertama, LP-nya itu kami laporkan salah satu komisarisnya namanya Janto Junior Simko Putra. Itu ditangani di Polda Metro Jaya. Yang kedua, LP terhadap para pengurus, baik direktur, komisaris, UOB Kaihan Sekuritas yang ada di Indonesia. Yang ketiga, rekan saya, Bang Sakti, bikin LP juga terhadap para karyawannya, yakni di cabang Galeri Jakarta Barat, di Puri Kembangan. Oh, berarti Ada 3 LP ya Bang, oke. Nah, khususnya saya menangani 2 LP. LP terhadap UOB dan LP terhadap Janto Junior Simko Putra. Oh, berarti Abang megang 2 LP ya? Iya, satu dipegang oleh Bang Sakti. Bisa Abang nggak ceritakan, kok bisa sih sampai terjadi di UOB Sekuritas gitu loh, yang kita tahu kan, ini nama besarnya kan Iya. harum lah, kita tahu perusahaan besar. Dan bisa diceritakan mungkin, berapa sih kerugiannya? Kerugiannya itu adalah kerugian material ya, karena dalam hukum itu ada material dan ada immaterial. Nah, kalau kerugian materialnya itu berkisar 53 miliar rupiah. Nah, kalau materialnya itu tidak terhingga karena akibat dari perkara ini sudah satu klien kami meninggal dunia karena dia tiap mau tidur terbayang-bayang, kok bisa UOB begini kata. Hanya dia meninggal dunia. Sampai meninggal ya Bang? Sampai meninggal dunia. Dari Keadaan itu nggak bisa dibayar. apakah dari pihak UOB atau pihak Polda Metro Jaya ada bela sungkawa kah atau rasa penyesalan kah? Tidak ada, padahal kami sudah sampaikan ke mereka saat ketemu juga, ini tindakan kalian itu sudah mengakibatkan meninggal dunia kalian. Tekanan batin mereka, uang yang mereka harusnya nikmati di masa tua, ternyata hilang. Itu gimana sih Bang? Terkait kok bisa sih sampai mereka ini istilah dibilang terkena investasi bodong? Mungkin Abang bisa ceritakan dan singkat aja. Ya, investasi bodong itu hampir semua perkara-perkara investasi bodong itu lewatnya melalui RM di bank mereka. Oke. Relation Manager. Jadi nasabah-nasabah prioritas atau nasabah-nasabah orang-orang kaya yang rekeningnya jumbo itu bank memberikan RM masing-masing untuk menghandle mereka.
semua perkara-perkara investasi bodong yang LQ tanganin, baik Indosuria, baik Kresna itu melalui RM. Nah 12 orang nasabah yang kita tanganin, baik Sakti, itu melalui RM, namanya Agung. Dia itu RM di Citibank. Nah, RM inilah yang mengarahkan mereka supaya berinvestasi lewat UOB Kaihan Sekuritas yang di cabang Puri Indah. Dan hampir seluruh nasabah, 12 nasabah yang kita tangani, itu berdomisili di Kembangan, Jakarta Barat. Jadi awal mulanya itu diarahkan oleh RM dari Citibank. Baru setelah itu berinvestasi dengan iming-iming 6% per tahun dari uang yang disetorkan. Tetapi setelah jatuh tempo 1 tahun, uang pokok itu tidak pernah mereka dapatkan. Dan imbal hasil yang dijanjikan 6% itu pun tidak pernah mereka dapatkan. Oh berarti standar lah ya, kayak Iya. skema Ponzi lah dibilang. Skema Kita Ponzi. masukkan, dikasih untung, kita top up, masih dikasih untung, Iya. kita gulung lagi, ujungnya gagal bayar. Gitu. Iya, Kalau begitu. boleh tahu Bang, itu store dana sampai 53 M itu ke siapa? Si Agung kah atau ke si UOB? Kan dia bilang Abang singgung nama Agung. Ada juga singgung UOB, ada juga singgung Citibank gitu Iya, kan. iya. Ini setornya kemana? Setornya berdasarkan bukti yang kami pegang, bukti setoran bank yang dilakukan oleh para nasabah ke bank, itu namanya itu, nama rekening tujuannya itu, ditransfer itu namanya UOB Kaihan Sekuritas Bank HSBC. Dan ada 2 tujuan. Satu lagi Bank BCA namanya UOB PT Ltd. Oh, PT Jadi ada itu 2, ya. ada 2. Jadi tetap nama perusahaan itu bukan nama perorangan yang ditransfer. Oke. Begitu, Bu. Siap-siap. Tadi kan Abang singgung terkait LV. Dan Ada- dugaan kami, Bung Niel, kenapa nama rekening ini bisa dipakai? Karena pasti ada persetujuan dari pengurus yang mempunyai wewenang di UOB. Karena nggak mungkin nama rekening ini dipakai. Iyalah, Pasti ada nggak persetujuan. nggak mungkin. Tetapi ketika kami konfirmasi ke pihak UOB, dia selalu bilang, kami nggak tahu apa-apa katanya. Memang secara logika nggak mungkin. Apalagi kita bicara perbankan ini adalah prinsip kehati-hatian. Iya. Nggak mungkin UOB namanya dipakai di bank sembarangan. Iya, betul. Kecuali seperti yang kita bilang, kita duga lagi ada campur tangan kan begitu. Iya. Dan pasti itu bukan lagi dugaan, saya berani menyatakan pasti ada approval ya, maksudnya persetujuan dari pengurus supaya nama itu bisa nama rekening perusahaan itu bisa dipergunakan untuk menampung dana para nasabah ini. Dia nggak bisa lepas tangan. Jadi laporan Abang sekarang udah sampai sejauh mana? Gimana? Laporan kami masih lidik dan ini sangat kami sesalkan, dan kepada Polda Metro Jaya ya Bapak Kapolda Pak Kartoyo yang kita anggap ini, tolonglah ini dikoreksi kepada unit Pismondep. Kita tahu semuanya Pismondep ini memang sangat dekat dengan lembaga-lembaga keuangan di negeri ini, baik perbankan, baik lembaga keuangan yang lain. Karena mereka itu sinergisitas, karena kan Pismondep itu juga unit bagian keuangan, fiskal, moneter, dan devisa. Oh. Itu. Nah, kami bukannya bau menduga-duga, tapi memang mereka ada kedekatan. Nah, mudah-mudahan jangan digunakan kedekatan ini untuk program-program yang tidak profesional. Berarti menurut Abang kedekatan ini positif atau tanda kutip nih? Kalau bagi kami itu negatif, karena kami menduga karena kedekatan itu makanya 2 tahun perkara ini mandek. Sudah 2 tahun perkaranya. 2 tahun. Aduh, sekelas Polda ya? Iya, kami padahal tiap bulan follow up. Apa bang, penyidik yang kurang biar kami lengkapi. Aman bang, udah lengkap. Tinggal mereka aja yang Apa kurang. sih sebenarnya kendalanya? Atau memang nggak ada kendala tapi seakan-akan ada kendala atau gimana nih? Kadang kita bicara praktik hukum ini kan ada hal-hal yang memang campur tangan nggak terlihat nih kan? Iya. Itu kendalanya apa sih kira-kira? Menurut Abang lah, sebagai yang memang di lapangan melihat langsung penanganan perkara ini. Iya. Yang pasti tekanan dari UOB ini sangat kuat terhadap penyidik. Terakhir UOB menyebut dirinya, kami ini adalah the big corporation katanya. Kami nggak mungkin melakukan ini katanya. Tapi faktanya kok bisa rekening kalian dipakai? Jadi tekanan UOB ini sangat kuat terhadap penyidik. Penyidik bilang itu ke kami. Dan satu lagi, UOB ini pernah untuk menghentikan perkara ini, gelar perkara khusus. Tapi syukurnya LQ Indonesia Propam tekan juga di situ, menyampaikan
pendapat mereka akhirnya hasil gelar itu menyatakan untuk dilakukan telah ulang. Nah, telah ulang diperiksalah ahli dari OJK. Cuma dari kata penyidik udah 6 bulan OJK-nya nggak pernah hadir. 6 bulan ya? 6 bulan. Kemana nih OJK ini? Nah, kemana OJK ini? Iya, mungkin dari abang apa sih kenapa OJK nggak mau datang? Si simpel itu tinggal datang, ngasih keterangan, kan selesai barang itu kan? Kalau Menurut saya abang lah. melihat ya, Oke. saya pernah ke OJK juga. Bermediasi dengan pihak UOB, presidennya langsung Bapak siapa namanya itu? Pokoknya presidennya langsung Pak Stephen kalau ya. nggak salah ya. Pak Stephen. Nah, anehnya itu dia datang jam 9 diundang, kami datang jam 10. Jadi dia udah ngobrol-ngobrol dengan sekjennya, bukan sekjen, dirjen dari UOB, dari OJK. Petinggi lah kita bilang, gitulah. Kami menduga ada kedekatan ini antara OJK dengan pihak UOB. Berarti dari penjelasan abang bisa ditarik kesimpulan ini lagi-lagi faktor kedekatan ya. Faktor kedekatan. Ini yang mungkin sulit untuk diterjemahkan atau kita tafsirkan, kedekatan itu apa sih sebenarnya? Iya, harus ada yang terobos itu. Hmm. Maksudnya terobos, ya pimpinan OJK, komisionernya Bapak Siregar itu harus tegur dirjennya. Dia harus lurus dalam menegakkan hukum. Dia dipanggil datang dong, jangan nggak datang. Kalau nggak kasih alasan ke penyidikan gitu nggak datang. Oke, untuk abang ini kita lanjut dulu ke Bang Sakti. Siap. Kalau untuk abang kan tadi dibilang salah satu pelapor ya? Iya, Nah, betul. abang di sini pelapor dari? Jadi gini, kalau boleh saya tegaskan ya, saya luruskan. LQ Indonesia Law Firm ini membuat 3 laporan polisi. 3 laporan polisi itu, 3 ini memang memiliki keterkaitan ya. Iya. Itu ada di unit 2 Vismonde Polda Metro Jaya. Pelapornya saya sendiri, Sakti. Saya melaporkan Saudara Agung, Vincent, dan Michael. Inilah yang tadi Anda sebutkan, oknum dari mantan pegawai atau pegawai UOB, seperti itu. Lalu LP kedua itu ada di unit 4 Vismonde Polda Metro Jaya. Itu pelapornya Saudara Nathaniel sendiri, Ya. kan seperti itu. Lalu untuk LP ketiga tadi disampaikan pelapornya Ali Amsar Lubis. Itu untuk melaporkan JJ dan kawan-kawan ya di sini Iya. ya. Nah, kalau untuk di perkara saya sendiri khususnya di unit 2 yang sehubungan dengan LP AVM, Agung Vincent Michael, saya singkat AVM, memang saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Sudah tahap penyidikan. Yang terbaru kemarin saya dapat info dari penyidik unit 2 Vismonde Polda Metro. Penyidik menyampaikan bahwa sudah memanggil saksi ahli. Jadi SP2HP terakhir itu kalau saya tidak salah ingat sekitar bulan lalu bunyinya tindak lanjut rencana penyidik memanggil 2 poin, memanggil saksi dari KSEI, lalu kedua saksi dari OJK. Kemarin penyidik menginfokan bahwa saksi dari KSEI itu sudah hadir dan sudah memberikan keterangan. Lalu selanjutnya hari Senin rencananya itu akan hadir saksi dari OJK menurut info penyidik. Seperti itu. Saat ini sudah tahap penyidikan. Ya kita doakan bersama-sama supaya segera bisa langsung ditetapkan sebagai tersangkanya. Seperti itu mungkin singkatnya sementara. Jadi kira-kira menurut abang apa sih yang buat jadi ini kan sebenarnya kalau dari cerita abang kan ini 3 LP yang mana kronologisnya satu irisan, Iya. saling berkaitan. Iya. Kenapa ada penanganannya udah satu tahap sidik, satu tahap lidik, atau apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga ini jadi berbeda? Iya. Nah, menurut abang kira-kira kenapa sih itu? Kalau saya boleh memberikan pendapat ya, kalau tadi saudara bertanya apa perbedaannya, kenapa bisa ada yang lebih dulu, ada yang masih mandek, kan kira-kira seperti itu. Mungkin untuk jelasnya terkait LP UOB maupun LPJJ, kebetulan bukan saya yang menangani, mungkin ada baiknya bukan kapasitas saya untuk menjawab itu. Cuman kalau saya boleh menilai, kenapa LP yang pelapornya saya lebih dimajukan atau saat ini bisa sudah penyidikan. Sementara kalau tidak salah LP kita berdua itu bersamaan ya kalau nggak salah ya. Saya menduga begini, ini yang di LP Saudara Nathaniel yang langsung kita laporkan adalah pengurus dari UOB. Kalau yang LP yang saya laporkan ini hanya sifatnya perorangan.
Ya. Kan seperti itu. Kalau dugaan-dugaan kedekatan tadi yang disampaikan oleh rekan Ali Amsar, boleh dong kita berduga-duga, berasumsi kan, Ya. apalagi ini Fismondev. Iya, iya. Perkara kita berhubungan dengan perbankan. Iya. Cuman yang menarik tadi rekan Ali Amsar menyampaikan OJK belum dipanggil selama 6 bulan. Ya. Sudah dipanggil. Sudah dipanggil tapi belum hadir. Belum bisa memberikan tanggapan. Belum bisa memberi tanggapan, belum mau hadir, tidak mau hadir, luas lah ya. Luas, Masing-masing kita menyimpulkan lah Iya, itu. iya. Yang menjadi menarik buat saya, di LP saya itu infonya hari Senin akan hadir dari OJK. Tapi di LP yang kita laporkan pengurus YOOBI atau dirut YOOBI, sampai sekarang kok tidak mau hadir, tidak bisa hadir, apapun itulah bahasanya. Ada apa? Apakah karena di LP unit 4 itu yang kita laporkan raksasa? Kan seperti itu. Iya. Sekarang kalau boleh saya singgung sedikit terkait dengan OJK. OJK sepengetahuan saya dalam undang-undang OJK, tujuan dibentuknya OJK itu adalah untuk melindungi konsumen, untuk melindungi masyarakat. Dalam perkara ini ada masyarakat, ada konsumen yang datang mengadu ke kepolisian untuk meminta keadilan, meminta perlindungan, kepastian hukum. Kepolisian tadi disampaikan teman-teman unit 4 sudah memanggil OJK, tapi sampai saat ini belum hadir. Sementara undang-undang OJK menyatakan tujuan dibentuknya OJK untuk melindungi Ya. konsumen. Sekarang menjadi pertanyaan saya, siapa yang sebenarnya mau dilindungi oleh OJK ini gitu loh. Ya, betul. OJK dipanggil oleh penyidik unit 4 Fismondev, belum mau hadir. Tapi sementara tujuan dibentuk OJK untuk melindungi. Jadi pertanyaan buat saya, siapa sih yang mau dilindungi oleh OJK? Kan seperti itu. Memang kadang kalau kita bilang lembaga masyarakat ini kan lembaga-lembaga pelayanan publik ini kan tujuannya ya untuk masyarakat. Benar. Karena kan elemen paling dasar di publik ini kan masyarakat. Iya. Nah, ketika masyarakat nggak merasa terlindungi, apa masih bisa kita duga OJK, kepolisian bisa kita duga bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Kan kira-kira begitu kan? Iya. Tidak melaksanakan tugas. Nah, jadi menurut Abang kira-kira apa sih yang cocok ini buat negur nih OJK yang diduga nggak profesional, nggak melindungi masyarakat? Mungkin dari Bang Ali yang LP-nya di pasti UBI nggak datang hadir-hadir, kira-kira menurut Abang gimana? Untuk OJK ini langsung ya kita bilang. Yang pasti saya melihat pihak OJK tidak profesional karena atas panggilan itu dia tidak memberikan tanggapan apa alasan dia tidak hadir, Bung. Dan kita lihat kami bikin 2 laporan di OJK, laporan pidananya dan laporan konsumennya, malah konsumennya yang jalan. Nah, pidananya tidak jalan. Nah, ada apa nih OJK ini kan? Ya, ya. Apakah OJK tidak berani dengan UOB Kekayaan Sekuritas kan gitu. Nah, mungkin tugas-tugas pemimpin-pemimpin di OJK komisionernya untuk langsung menegur anak buahnya ke bawah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini untuk hidup hajat orang banyak nih, warga Indonesia yang menderita korbannya. Begitu. Berarti bisa saya ambil kesimpulan ada dugaan yang lebih serius terhadap OJK bahwa OJK tebang pilih berarti ya? Tebang pilih dia. Apa dia nggak berani? Apakah dia nggak berani dengan UOB? Buktikan dong kalau yang berani. Oke. Kan sekarang udah ada sejak ada Perpol 8 tahun 2021 kan ada istilah restoratif justice. Iya. Apakah dari pihak-pihak terlapor nggak ada upaya berdamai kah atau melakukan restoratif justice kah? Supaya kan orang-orang tua ini kan uangnya kan untuk akhir masa tuanya. Iya. Nah, kira-kira ada nggak selama ini mau dari terlapor si JJ ataupun terlapor dari UOB ataupun terlapor dari AFM ada inisiatif atau etikat baik? Ayolah kita coba berdamai, coba bermediasi. Mungkin ada nggak kira-kira yang pernah? Baik, mungkin saya izin menjawab. Ya. Sebelum saya masuk ke menjawab pertanyaan saudara tadi, saya mau menyinggung sedikit tadi terkait dengan OJK. Jadi OJK ini sebenarnya mempunyai wewenang kok untuk mencabut izin operasional. Wewenang OJK ini tidak hanya menerbitkan izin, melainkan OJK bisa mencabut izin operasional. OJK mengawasi sektor keuangan, kan seperti itu.
kalau memang OJK sudah menilai ada ketidakberesan oleh UOB Sekuritas, cabut saja izinnya. Ya, sepakat. Kenapa tidak berani? Sepakat. Sementara wewenang itu dimiliki kok oleh OJK. OJK bisa mencabut izin operasional seperti itu. Tapi kenapa sampai sekarang masih mandek seperti ini? OJK tadi dipanggil tidak mau hadir di unit 4. Nah, sekarang saya menanggapi tadi pertanyaan saudara Nathaniel. Apakah sudah ada pernah restoratif justice ya? Untuk di laporan saya, itu memang sudah pernah kita bertemu dengan perwakilan dari salah satu terlapor, itu saudara Michael. Memang di situ pada saat pertemuan itu ada beberapa kali kami melakukan pertemuan. Perlu saya tegaskan, total kerugian klien kita di sini seperti yang disampaikan itu sekitar 52 miliar. Datanglah nih perwakilan dari saudara Michael, salah satu terlapor. Pada intinya dia ingin mengembalikan uang. Nominalnya sangat jauh dari yang diderita oleh klien kita 52 miliar. Sangat jauh. Kalau boleh saya sebut itu di angka 30. Ya tidak mau dong klien kita menerima. Kan seperti itu. Ya. Sekarang kalau misalnya ditanya, kenapa kalian tidak terima saja 30 miliar? Ya saya balikan saja sama yang bertanya itu. Duit Bapak 52 miliar berikan kepada saya. Setelah itu bertahun-tahun saya kembalikan 30 miliar uang Bapak. Apakah mau? Nggak mungkin lah. Tidak mungkin mau. Di negara bagian Apalagi manapun sudah nggak bertahun-tahun mungkin. kita Iyalah. sudah tidak tahu dipergunakan apa untuk uang Iya, itu. iya. Mungkin diputar atau apa, sudah mendapatkan keuntungan. Ya tidak mungkin lah mau menerima 30 miliar seperti itu. Makanya dalam hal ini LQ Indonesia Law Firm ya tetap mempush terus perkara ini sampai ketemu siapa sebenarnya pelakunya. Lalu kalau misalnya ditanya, kenapa hanya terlapor saya saja yang mempunyai itikat baik untuk mengembalikan? Ini kan ada 3 laporan. Iya. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, uang ini masuk kok ke rekening pertama, nama pemilik rekeningnya jelas, tadi sudah disebutkan. Loh dia kemana? Masa hanya yang saya laporkan saja? Yang saudara laporkan bagaimana kontribusinya? Yang saudara laporkan bagaimana kontribusinya? Kan seperti itu. Begitu. Jadi dari cerita penanganan perkara abang-abang ini, saya jadi menarik satu kesimpulan ya. Iya. Apalagi dari ada salah satu korban yang meninggal itu, jadi Doh sedih. bisa kita tarik kesimpulan ketika kita bicara keadaan Indonesia itu jadi cerita tragis. Iya. Ketika kita bicara hukum itu jadi kayak, maaf kata kita bilang ngomong kosong ya. Iya. Jadi buat apa lagi mungkin ada fakultas hukum di Indonesia ini kalau capek mungkin belajar kalau seandainya ujung-ujungnya kita duga faktor kedekatan lagi. Mungkin di bawah meja atau di belakang meja ada pembicara tertentu, mungkin itu yang jadi faktor ya. Itu terjadi. Itu yang kadang terjadi. ini kita bicara keadilan kok jadi tragis. Kita bicara hukum kok jadi saya ngelihat korban-korban ini dibuat kayak orang-orangan sawah. Iya. Yang diapai aja, uangnya diambil, dibikin capek, bersuara kemana-mana nggak ditanggapi. Terus di mana posisi hukum ini sebenarnya? Kalau masih kita bicara Betul. penegakan hukumnya seperti itu. Iya. Balik lagi kita bicarakan mungkin apa sih jadi faktor penegakan hukum, terutama khususnya untuk perkara abang-abang ini, jadi sampai makan korban. Ini sudah makan korban. Makan korban, tekanan batin dia. Apa sih sebenarnya? Ya, yang pasti Kalau bisa singkat aja ya Bang, biar kalau LP kami, LP saya yang saya handle 2 itu penegakan hukum baik Polri di Polda Metro Jaya dan OJK, penegakan hukumnya tidak benar-benar lurus. Dia belok-belok kadang ke sana dulu. nggak strike to baru- the point ya. Tidak. Dia tidak tegak lurus, Oh, tidak tegas. Karena dia lama. Tidak ada ketegasan. Dan OJK menyatakan ini sudah ada indikasi kesalahan UOB katanya. Cuma belum kami konklusi, belum kesimpulan. Sampai kapan? 6 bulan dia belum memberikan keterangan. Begitu. Jadi kalau untuk melihat perkara ini, penegakan hukum di Polri untuk perkara ini dan OJK tidak tegak lurus. Tidak tegak lurus. Tidak tegak lurus. Dia belok-belok. Belok-belok bahkan mau mencoba-coba bermain. Untung ada
Ketua LQ ini yang selalu mendorong supaya ini tegak lurus. Tapi masih dicoba-coba belok-belok sama mereka. Padahal penegakan hukum itu sudah ada relnya, rel kereta apinya. Dan dia harus, ini kadang mau keluar dia. Itu yang bikin lama perkara ini. Tidak tegas penegakan hukum itu. Oke, kalau Bang Sakti apa sih sebenarnya faktornya? Kalau kita bicara faktor mungkin ya banyak faktor ya. Iya. Salah satunya ya yang sedang diupayakan, yang selalu digembar-gemborkan oleh LQ Indonesia Law Firm, ya mungkin seperti ini yang bisa kita baca, no viral no justice. Memang saat ini kalau menurut saya ya terbukti kok. Apapun hal, apapun permasalahan, ketika sudah masuk ke media, ketika sudah disaksikan, dilihat oleh masyarakat umum, sangat cepat polisi ini bertindak. Sedikit saya mau menyinggung tadi soal OJK ya. OJK hubungannya ke unit 4. Yang menjadi pertanyaan saya saat ini, kalau seandainya, ini saya ajak berandai-andai nih, kalau seandainya OJK dalam hal laporan polisi di unit 4 berhari, berbulan, bertahun selanjutnya tidak hadir, lalu apa upaya yang akan dilakukan kepolisian? Polri ini institusi besar. Apa upaya yang bisa dilakukan Polri untuk menghadirkan OJK ke unit 4 Vismondep? Apakah Polri tidak bisa mendesak OJK untuk hadir? Kalau saya sih Bang bukan bertanya upaya apa. Tapi pertanyaan saya Iya. satu, apakah diupayakan? Nah itu dia. Kalau misalnya kita diupayakan, ini kita jadi Kalau lebar upaya ya. apa, kalau upaya apa pasti Polri Iya. bisa dong. Tapi apakah itu diupayakan? harus. Itulah Itulah gunanya Itu Polri. jadi pertanyaan, apakah Polri Nggak diupayakan. Berarti nggak Nggak mengupayakan. diupayakan. Kalau diupayakan, kalau OJK Pasti, hadir, pasti datang dong, pasti datang. naikin sidik harusnya kayak Iya. LP-nya beliau naik sidik. Pasti ada daya paksa pasti kan datang. panggilan. Makanya yang menjadi pertanyaan saya, kenapa unit 4 Vismondep sampai saat ini stuck? Polri apakah tidak bisa mendesak OJK untuk hadir ke unit 4 Vismondep? Kan seperti itu. Ini untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi orang. Ini untuk masyarakat yang meminta haknya. Kalau misalnya sampai seterusnya ternyata OJK tidak mau hadir ke unit 4 Vismondep, lalu unit 4 Vismondep akan berbuat seperti apa? Kan gitu. Mungkin dalam kesempatan ini sekaligus saya juga mau menitipkan pesan kepada Bapak Kapolri yang terhormat, Bapak Kadif Propam Mabes Polri. Tolong perhatikan jajaran Bapak yang bertugas di unit 4 Vismondep terhadap laporan Saudara Nathaniel Huta Gaul yang sehubungan dengan perkara kami. Tolong diperhatikan. Itu sudah berbulan-bulan, Pak. Sudah bertahun-tahun tidak ada kejelasan. Bahkan untuk naik ke penyidikan pun sulit sekali. Tolong diperhatikan, Pak. Itu aja. Mungkin dari Bang Ali ada ya pesan-pesan mau sampaikan kepada siapakah atau kepada dan untuk apakah? Iya, kalau Bapak Kapolri nggak sanggup menangani perkara ini, OJK tidak sanggup, kasih ke saya, biar saya yang jadi Kapolri gitu. Saya Kadif Propam. Iya. Boleh? Boleh. Karena mereka, ya, masa perkara yang udah jelas pidananya nggak berani, Iya. jelas kok penampung nama rekeningnya siapa, panggil aja rekening situ siapa penampung dana HSBC sama bank yang namanya UOB Kayan Sekuritas, panggil siapa yang buka rekening itu di awal, tapi nggak pernah dipanggil kan? Iya. Panggil. Jadi sebelum menutup saya juga ada pesan dan kritik terhadap Polri dan OJK. Saya ingin sampaikan bahwa di mana lagi ada kepastian hukum ketika penegak hukum tidak mau mengupayakan apa-apa. Jangan lagi kita bicara faktor-faktor kedekatan, tapi ada satu asas yang bicara equality before of the law. Betul. Semua sama di mata hukum. Apakah masih bisa itu dipergunakan? Asas-asas itu kita terlalu banyak bicara berbentukan undang-undang. Undang-undang itu baik. Yang nggak baik adalah implementasi terhadap undang-undang itu sendiri. Penegakannya. Sehingga saya minta kepada Kapolri untuk tegas terhadap siapapun oknum-oknum, terhadap siapapun yang terlibat dalam perkara ini. Hari ini masih satu, mungkin besok bisa bertambah lagi korban. Sampai berapa korban yang jatuh hingga perkara ini menemukan kepastian hukum. Jangan sampai kita memberikan sebuah presiden buruk terhadap Polri dan memberikan
ketidakpercayaan lagi. Maka dari itu kami minta kepada Polri untuk tegak lurus melakukan penanganan perkara ini. Karena apabila klien-klien kami dianggap sebagai orang-orangan sawah, kami tidak akan segan untuk menyuarakan bahwa keadilan sudah tidak ada di Polri. Oke Abang, mungkin ada pesan terakhir yang mau disampaikan? Ya, baik. Jadi kepada Bapak Kapolri, Pak, institusi Bapak ini itu sangat besar. Sangat sayang sekali kalau ada oknum-oknum Bapak yang bertugas melakukan tindakan perbuatan yang tercela, menyebabkan tercorengnya nama institusi Polri. Sangat sedih sekali rasanya, Pak. Oleh karena itu, ayo Pak, Bapak bisa bersikap profesional. Bapak bisa mengarahkan anggota jajaran Bapak untuk bertugas sebagaimana seharusnya sesuai dengan aturan. Sekaligus dalam kesempatan ini, saya mau mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada Unit 2 Vismondep Polda Metro Jaya yang telah menangani laporan perkara saya yang sudah saya nilai bekerja profesional, komunikatif, selalu mau memberikan update progres perkembangan terbaru yang menurut saya baik untuk kepentingan para korban. Harapan saya juga selanjutnya, semoga Unit 2 Vismondep tidak perlu membutuhkan waktu lama lagi untuk segera menetapkan yang tadinya status terlapor menjadi status para tersangka dan segera ditahan. Ini bukan untuk kepentingan kami LQ Indonesia Law Firm, bukan, tapi untuk kepentingan para korban. Di mana lagi masyarakat mencari keadilan kalau bukan melalui garda terdepan kita, yaitu Polri, demi tegaknya supremasi hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian. Oke, mungkin Bang Ali pesan terakhir sebelum Iya. kita akhiri. Terima kasih Bung Niel. Mungkin pesan terakhir dari saya adalah untuk perkara yang kami laporkan terhadap UOB Kayhan Sekuritas, terhadap terlapornya para pengurus, baik para direktur, baik para komisaris, kami melihat penegakan hukum baik Polri dan OJK itu tidak tegas. Tidak tegas. Kalau mereka tegas, pasti perkaranya sudah naik sidik seperti punya Bang Sakti sehingga punya daya paksa untuk memanggil. Tapi karena masih lidik, itulah mungkin alasan OJK yang tidak hadir karena bersifat undangan. Jadi penegakan hukum dari Polri dan OJK terhadap LP yang ke UOB Kayhan Sekuritas saya melihat tidak tegas. Tidak tegas. Dan kami berharap Polri itu presisi seperti moto mereka. Presisi, tidak belok atau tidak miring lah. Nah, dia harus tegas supaya menaikkannya ke jenjang berikutnya, naik sidik lah. Oke, Gitu. kasih abang-abang udah mau hadir. Semoga apa yang kita harapkan hari ini bisa terjadi. Dan kami juga berharap penegakan hukum di Indonesia ini sesuai dengan rule-nya. Tidak lagi mencong sana, mencong sini. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton setia dan salam cerdas hukum. Salam cerdas hukum.